semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustadz Andi Arfianto dalam pembelajaran matematika kelas 5. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan soal cerita yang berkaitan dengan debit, yang mana terkait dengan materi atau konsep debit, volume, dan waktu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, begitu kita akan belajar tentang soal-soal yang cerita yang berkaitan dengan debit, di mana debit kita untuk mengukur volume air yang tentunya sering kita jumpai baik dalam mengisi bak mandi, kemudian menyiram tanaman, mengisi kolam, kemudian juga untuk mencuci mobil maupun motor, dan masih banyak lagi kaitannya dengan air mengalir maupun benda cair yang lainnya dalam waktu tertentu bisa kita temui, kita jumpai di sekitar kita. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita pelajari bersama, mari kita bahas bersama bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu? Sudah siap anak semuanya? Saya kira sudah siap, dan tak lupa silakan disiapkan alat tulis dan BBD kalian. Oke, mari kita pelajari bersama. Ya. Baik, anak semuanya, mari kita akan membahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan debit, volume, dan waktu. Langsung saja. Yang pertama adalah kita akan menentukan debit, ya, masih ingat ya. Maka bentuk soalnya, contoh soalnya, sebuah keran bak mandi selama 15 menit, ini waktunya, dapat mengalirkan air sebanyak 50 liter, ini volumenya. Pertanyaan, berapa liter per menit debit keran bak mandi tersebut? Oke, kita tahu di sini ya, volumenya 60 liter. Dari soal tersebut waktunya 15 menit. Maka ditanya debit. Nah, penyelesaiannya adalah debit volume dibagi waktu. Maka 60 liter dibagi 15 menit sama dengan 4 liter per menit. Jadi debit keran bak mandi adalah 4 liter per menit. Mudah ya? Oke, selanjutnya soal nomor 2. Sebuah akuarium mula-mula berisi 30 liter volume awal. Kemudian diisi air dengan selang hingga penuh volumenya akuarium 100 liter. Nah, ini volume akhir. Nah, ada volume awal, ada volume akhir. Waktu yang diperlukan adalah 7 menit. Maka berapa debit selang air tersebut? Kita tulis, jadi kita dulu ya, volumenya, volume akhir dikurangi volume awal, berarti ini selisihnya ya. Maka 70, 100 dikurangi 30 sepada 70. Waktunya 7 menit ya. Nah, berapa debitnya? Debitnya volume dibagi waktu, 70 liter dibagi 7 menit, maka 10 liter per menit. Jadi debit selang keran adalah 10 liter per menit. Mudah ya? Baik, 2 soal sudah. Maka selanjutnya adalah cara menentukan volume. Ya, kita lihat contohnya. Baik, sebuah kolam akan diisi air dengan waktunya 3 jam. Debit air dalam selang 500 liter per jam. Maka volume kolam tersebut adalah, kita tulis dulu, debitnya 500, waktunya 3 jam. Maka volumenya sama dengan debit kali waktu, 500 dikali jam, 3 jam, maka 1500 liter. Jadi volumenya adalah 1500 liter. Oke. Mudah untuk volume juga ya, tinggal dikalikan tuh rumusnya. Kemudian soal berikutnya nomor 2. Kenzo membantu ayahnya mencuci mobil selama 1,5 jam. Jika debit air yang dialirkan adalah 300 liter per jam, maka volume adalah, penyelesaiannya diketahui debitnya 300, waktunya 1,5 jam atau 1,4 jam. Maka volume berapa? Tinggal kalikan
debit kali waktu 300 kali 1,5 ya, ini 1,5 ya. Maka ketemu 450 liter. Jadi volume air yang digunakan untuk mencuci mobil adalah 450 liter. Begitu mudah ya. Oke, terakhir terkait dengan waktu ya. Kita lihat contohnya. Sebuah tandon air mempunyai volume 600 liter. Diisi air hingga penuh dengan debit air yang mengalir 400 liter. Maka waktunya berapa? Waktu berarti yang kita adalah volume dan debit. Volumenya 600, debitnya 400. Maka waktunya sama dengan volume dibagi debit. 600 bagi 400 dapat 1, sisa 200 per 400 sama dengan setengah, 1,5 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 1,5 jam atau 1,5 jam. Begitu mudah sekali ya. Baik, sangat mudah sekali. Soal berikutnya nomor 2. Sebuah botol minum diisi air dispenser hingga penuh. Debitnya 5 cl per detik. Jika volume botolnya 12 cl, maka waktunya berapa? Kita identifikasi. Debitnya sama dengan 5, volumenya 12. Maka waktunya adalah volume dibagi debit. 12 dibagi 5 dapat 2. Sisa 2 ya, 2 per 5. 20 bagi 5 4. 2,4 detik. Ini pembagian dengan desimal ya. Waktu yang diperlukan adalah 2,4 detik. Nah, itu dalam penerapan soal cerita mudah ya. Yang jelas kita tahu dulu rumus mencari debit, volume maupun waktu. Kemudian kita identifikasi soal yang diberikan ya. Ketahui, kemudian ditanya apa. Begitu baru kita selesaikan. Oke. Selanjutnya adalah aktivitas siswa. Buka BBD kalian halaman 70. Ya, sudah dibuka? Oke, sudah ketemu? Baik, betul ya itu ya. Petunjuk. Selesaikan soal berikut. Tuliskan cara penyelesaiannya. Kerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh. Oke. Kita bahas soal nomor 1 aja ya. Sebuah bak mandi berkapasitas 230 liter. Dalam waktu 10 menit bak mandi tersebut dapat terisi penuh. Maka debit air tersebut adalah volumenya 230, waktunya dalam 10 menit. Maka debit volume dibagi waktu. 230 liter dibagi 10 sama dengan 23 liter per menit. Jadi debitnya adalah 23 liter per menit. Nah, ini cara penyelesaiannya di buku BBD kalian ya. Oke, sudah dituliskan. Baik, kalau sudah, selanjutnya untuk soal nomor 2 sampai nomor 5 silakan kalian mencoba mengerjakan sendiri. Ya, Ustaz yakin bisa. Ustaz yakin sudah paham ya. Silakan untuk diselesaikan. Sudah ya? Baik, kalau sudah, terakhir untuk soal pengayaan coba kalian kerjakan juga setelah selesai dalam tugas kalian di aktivitas siswa. Maka kalian juga mencoba untuk soal pengayaan ya. Silahkan ikuti petunjuk dan dikerjakan di buku BBD-nya. Oke. Dengan kalian lebih banyak berlatih, insya Allah akan lebih memahami, lebih teliti dan lebih cepat dalam mengerjakan. Begitu anakku semuanya. Terima kasih untuk penjelasan soal cerita yang berkaitan dengan debit, volume, dan waktu. Nah, begitu anak semuanya. Ternyata banyak sekali atau semua hal sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita terkait dengan menentukan soal cerita yang berkaitan dengan debit, volume, dan waktu. Nah, sekarang kita jadi tahu bagaimana untuk menghitung debit air, kecepatan air mengalir yang setiap hari ternyata selalu kita lakukan. Begitu anak semuanya? Bisa ya? Mudah? Alhamdulillah. Dengan pembahasan kali ini kalian juga bisa paham,
Dan tentunya tidak hanya berdiri sampai di sini, silahkan kalian bisa mencari soal-soal yang berkaitan dengan debit ataupun mengerjakan soal pengayaan yang sudah ada dalam diri kalian, supaya kalian lebih paham dan lebih memahami lagi dalam menentukan atau menghitung soal cerita terkait dengan debit, volume, dan waktu. Begitu anak-anak semuanya untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan tentunya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.